Nah ya, kita ambil soal nomor 5 dari soal penilaian harian. Gas etana terbentuk dari unsur-unsurnya melalui persamaan termokimia sebagai berikut. 4C ditambah 6H2, 2C, 2H6, delta H-nya sekian. Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan reaksi tersebut adalah reaksi A adalah reaksi pembentukan. Betul. Karena apa? Terbentuk C2H6 ini terbentuk dari unsur-unsurnya. Reaksi pembentukan standar gas etana membutuhkan energi sebesar 169. Kalau negatif itu, kalau delta H-nya negatif itu artinya melepaskan atau membebaskan kalor atau energi. Kalau delta H-nya positif itu artinya memerlukan atau membutuhkan energi. Berarti kalimat yang nomor 1 ini membutuhkan, salah. Delta H negatif itu membebaskan, berarti membutuhkan, salah. Nomor B, untuk menguraikan. Menguraikan itu dibalik. Berarti diuraikan ya. Kalau diuraikan ini kan membentuk. Saya tulis ya. 4C ditambah 6H2 menjadi 2C2H6. Delta H-nya adalah negatif 169,4 kJ per mol. Di sini artinya 2 mol. Berarti kita harus ubah ke 1 mol. Berarti ini saya bagi 2. Berarti C 2C plus 3H2 menjadi C2H6. Berarti ini ya 1 mol. Berarti delta H-nya saya bagi 2 minus sini bagi 2 berapa nih? 169 dibagi 4 ya. 169,4 dibagi 2 dapatnya minus 84,7 kJ per mol. Ini adalah pembentukan 1 mol. Kalau ini pembentukan 2 mol. Ya, 2 mol C2H6. Berarti kalau saya dibalik, kalau dibalik C2H6 menjadi 2C ditambah 3H2, delta H-nya jadi positif ya. Jadi positif 84,7 kJ per mol. Berarti penguraian 1 mol. Nah, jawaban B, menguraikan setiap mol gas etana membutuhkan energi. Ya, karena ini tandanya positif berarti membutuhkan energi 84,7 kJ, berarti jawabannya B. Ya, menguraikan setiap mol gas etana ini jadinya seperti ini. Kalau yang C, reaksi pembentukan standar gas etana melepas energi, 1 salah. Standar itu harus 1 mol. Berarti ini harus dapatnya adalah bukan 169 tapi minus 84,7. Ini salahnya di sini. Untuk menguraikan setiap mol gas etana melepaskan energi, salah. Harus membutuhkan. Untuk membentuk 1 mol gas etana dibutuhkan energi. Untuk 1 mol gas etana pembentukan itu bukan membutuhkan tapi melepaskan. Salah. Jadi jawabannya B ya. Screenshot dulu. Ya, di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan diagram entalpi berikut. Delta H-nya naik ke atas. Ini tandanya positif. Ini artinya apa? Membutuhkan energi. Ini prosesnya dari bawah ke atas, berarti ini menguraikan. MgCO3 menjadi MgC32O2. Berarti ini menguraikan.
penguraian gitu aja lah. Saya tulis penguraian aja ya. Ini berarti penguraian. Penguraian. Ini proses penguraian. Pernyataan yang mengenai diagram tersebut adalah A. Penguraian standar MgCO melepas kalor. Salah. Penguraiannya ini membutuhkan energi. Salah. Penguraian 16 gram MgCO3, berarti kita hitung 16,8 gram itu berapa mol. Ya, kita hitung molnya dulu. 16,8 dibagi MR. MgCO3. 16,8 dibagi MRMG 24, C 12, O-nya adalah 16 kalikan 3, 48. Jadi 16,8 dibagi nomor 6 ini 16,8 dibagi 84. Dapatnya adalah 0,2 mol. Sehingga delta H-nya ini ya, delta H-nya karena ini positif ya, ketika ke atas berarti positif. Berarti delta H-nya adalah ya kita hitung 0,2 mol kalikan 1112,9 kilojoule. Ini dapatnya adalah 222,58 kilojoule. Coba kita lihat jawaban B. Menguraikan 16 gram ini membebaskan. Salah. Harusnya ini adalah positif menguraikan. Ini salah. Ininya betul, tapi ininya salah. Pembentukan standar membutuhkan. Jadi pembentukan itu dibalik. Berarti kalau dibalik Mg plus C ditambah 3202, panahnya ke bawah. Berarti MgCO3 nanti delta H-nya ini jadi negatif. 12,9 kilojoule. Ini artinya apa? Pembentukan. Ya, pembentukan. Berarti C itu pembentukannya bukan membutuhkan, tapi melepaskan. Ini negatif. Melepaskan. Nomor D, pembentukan 16,8 memerlukan kalor. Salah, membentukan itu melepaskan. E, pembentukan 16, gram menghasilkan kalor. Pembentukan berarti ini melepaskan. Ya, melepaskan berarti ini betul. Ya, melepaskan kalor. Ya, betul nih. Ya, ini delta H-nya ketika 16,6 gram itu dapatnya ini. Ya, karena ke bawah berarti delta H-nya negatif. Jawabannya E. Screenshot dulu. Kalau sudah Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Kita lanjut. Nomor 7. Reaksi pembakaran sempurna gas metana ya dengan 2 mol gas oksigen pada suhu 25 derajat dan tekanan 1 atm membebaskan kalor sebanyak 802 kilojoule. Persamaan termokimia yang metana tersebut adalah pembakaran. Hati-hati ya, pembakaran. Pembakaran itu metana. Metana itu apa? CH4 dibakar itu tambah oksigen menjadi CO2 plus H2O. C-nya 1 sudah sama, hanya ini 4, berarti ini 2. Ya. O-nya ini 2 tambah 2, 4, berarti O-nya ini 2. Udah pas, berarti oksigennya 2 mol. Ini oksigennya 2 mol. Nah, delta H-nya ya 800, ini membebaskan itu negatif. Delta H-nya negatif 802 kilojoule. Berarti jawabannya CH4 ditambah 2H2O menjadi CO2, 2H2O, delta H-nya minus. Nah, jawabannya E. Ya, screenshot dulu. Sudah ya. Kita lanjutkan lagi.
Pembentukan standar NaHCO3 melepas kalor. Hati-hati ya, melepas berarti negatif. Ya, delta H-nya negatif. Pembentukan standar berarti NaHCO3 itu dibentuk dari unsur siapa? Na ditambah H2 ditambah C ditambah O2. Ini saya geser dulu, ini nggak muat. Ditambah O2. Jadi NaHCO3 itu dibentuk dari Na, H2, CO2. Na-nya 1 sudah pas, hanya di kanan 1, di kiri 2, berarti ini saya kali setengah. C-nya 1 sudah pas, di sini O-nya sebelah kanan 3, O-nya di sebelah kiri 2, berarti ini 3/2. Berarti delta H-nya di sini melepas. Melepas itu negatif. Negatif berapa? 947,68 kilojoule. Coba cek jawabannya yang mana. Berarti ini Na setengah H2 ditambah C tambah 3/O2 NaHCO delta H. Nih jawabannya E. Screenshot dulu. Nah ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebanyak 14,4 gram bahan bakar MR-nya sekian dibakar sempurna, panas yang dihasilkan menaikkan suhu 100 ml air 5 derajat Celcius jika massa jenis air 1 gram per milimeter, maka kalor jenis air 4,2, kalor pembakaran pada bahan bakar tersebut adalah ini. Kita cari ini kalorimeter ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Di sini diketahui volumenya air, volumenya 100 ml. Terus diketahui massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter. Berarti ini bisa saya cari masanya. Massa itu rho kali V. Berarti 1 kali 100. Jadi massanya adalah 100 gram. Kemudian C-nya sudah diketahui 4,2. Delta T-nya kenaikannya sebesar 5 derajat Celcius. 5 derajat Celcius berarti Q-nya adalah masanya 100, C-nya 4,2, delta T-nya 5. Jadi Q-nya ini diperoleh yaitu 2100 Joule. Ya, atau saya tulis 2,1 kilojoule. Nah, mencari delta H-nya adalah min Q per mol. Nah, kita cari molnya dulu. Molnya itu adalah massa dibagi MR-nya. Di sini massanya 11,6 gram yang dibakar. Bukan massanya 100 gram, bukan. Yang membakar ini sehingga menyebabkan air itu memuai, ya, naik suhunya. Jadi massanya ini 11,4 per MR-nya di sini sudah diketahui belum? MR-nya 114. Berarti molnya ini dapatnya adalah 0,1 mol. Nah, ini masuk ke sini. Jadi delta H-nya adalah min 2,1 dibagi 0,1. Jadi delta H-nya adalah min 21 kilojoule per mol. Jawabannya D. Screenshot dulu cepat. Screenshot ya, kita lanjutnya lagi kalau sudah screenshot ya, Bapak lanjut. Nah, ini soal persamaan termokimia, hitunglah delta H reaksi. Di sini ada data-data persamaan termokimia, ada 4 ya. Yang diminta ini, yang diminta PCl5 ya, PCl5 ditambah H2O menjadi POCl3 2H2. Cara mengerjakan, dengarkan baik-baik ya, cara mengerjakan. Jadi cara mengerjakannya sesuaikan yang diminta. Sesuaikan yang diminta. Ya, sesuaikan yang diminta. Kita lihat di sini PCl
PCl5-nya ada di sebelah kiri yang diminta. Padahal di soal ini PCl5 ada di sebelah kanan. PCl-nya ada di sebelah kanan. Terus dia koefisiennya 2. Padahal yang diminta ini, suruh menghitung ini PCl5-nya ini koefisiennya 1. Ya, di soal koefisiennya 2, berarti harus posisi PCl5-nya di kanan, harus dibalik, terus dibagi 2. Berarti kesimpulannya untuk persamaan ini dibalik supaya PCl5-nya ada di sebelah kiri panah, karena PCl5 yang diminta ini ada di sebelah kiri panah. Dibalik, kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena PCl5-nya koefisien 1. Di sini PCl5-nya koefisiennya 2. Berarti saya tulis di sini, PCl5-nya saya balik ya. PCl5 saya balik, ini saya balik jadi 1, kemudian menjadi dibagi 2, berarti 2P dibagi 2P ditambah 5 dibagi 2, berarti 5/2 Cl2. Delta H-nya dibalik, negatif jadi positif 640, karena dibagi 2 berarti saya bagi 2 jadi 320 kilojoule. Ya. Sekarang berikutnya yang diminta berikutnya H2O ada di sebelah kiri. Dan koefisiennya 1. Kita cek H2O di sini posisinya di mana H2O. Ternyata H2O-nya ini ada di posisi kanan panah. Terus koefisiennya 2. Padahal yang diminta ini H2O koefisiennya 1. Berarti H2O ini saya balik, terus dibagi 2, sama seperti yang tadi. Berarti ini dibalik, terus dibagi 2. Sehingga menjadi dibalik, berarti H2O menjadi, ini saya bagi 2 ya, saya bagi 2, dibalik bagi 2, berarti menjadi H2 ditambah O2-nya dibagi 2 jadi setengah O2. Berarti delta H-nya dibalik, negatif jadi positif, terus dibagi 2 jadi 242 kilojoule. Terus berikutnya, sekarang POCl3. POCl3 posisi di kanan panah. Kita lihat di sini. POCl3 sudah posisinya di kanan panah, sudah sama. Cuma koefisiennya ini 2. Padahal di sini yang diminta POCl3 ini koefisiennya 1. Berarti ini tidak perlu dibalik, cuma dibagi 2. Berarti ini cuma dibagi 2. Sehingga menjadi dibagi 2, P dibagi 2 jadi P, ditambah dibagi 2 setengah O2, menjadi ditambah lagi ya, ditambah 3Cl2 dibagi 2 jadi 3/2 Cl2 menjadi POCl3. Delta H-nya dibagi 2 ya, dibagi 2 menjadi yang mana nih, P ditambah P tambah ini jadi minus 575 kilojoule. Terus yang terakhir HCl. HCl-nya di sebelah kanan panah. Koefisiennya 2. Di sini HCl-nya posisi kanan panah sudah pas. Terus koefisiennya 2. Berarti tidak mengubah sama sekali. Karena yang diminta 2 HCl. Yang diketahui juga 2 HCl posisi di kanan panah semua. Berarti tidak perlu diubah. Berarti ini tidak diubah. Sehingga persamaannya adalah H2 ditambah Cl2 menjadi 2 HCl. Delta H-nya tidak berubah, minus 184 kilojoule. Terus kita jumlahkan. Ya, yang ada di ruas kiri dan kanan sama dicoret. Ya, meskipun tandanya jumlah. Kayak P ini di ruas kiri panah. P sini sebelah kiri panah. P ini sebelah kanan panah, berarti dicoret. Terus H2 di sebelah kiri panah. H2 ada di sebelah kanan panah, coret, habis. Kemudian Cl5/2 Cl2 ini akan habis dengan ini.
Ini kalau dijumlahkan jadi 5/2 Cl2. Sama dengan ruas kiri, ruas kanan. Berarti ini habis. Habis. Nah, kemudian setengah H2O di sebelah kanan panah akan habis dengan setengah H2O di sebelah kiri panah. Habis. Nah, habis semua kan? Tinggal persamaan ini, tinggal tulis PCl5 ditambah H2O menjadi ya POCl3 ditambah 2HCl. Berarti sudah sama sesuai yang diminta. Ini totalnya dapatnya minus 197 kilojoule. Jawabannya dapatnya seperti ini, sesuai yang diminta. Sesuai. Dah, screenshot dulu. Jawabannya sudah sesuai yang diminta. Dah. Sudah ya, udah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi. Nomor 16. Sebanyak 4,6 gram etanol sekian dibakar menurut persamaan sekian. Jika panas yang dihasilkan menaikkan 1 kg air sebesar 30 derajat, nilai delta HF C2H5OH sebesar titik-titik. Jadi nomor 16 ini ada masanya 1 kilo. Ingat dalam kimia massa itu biasanya dalam gram, berarti 1000 gram. Di sini kalor jenis airnya tidak tahu. Ingat kalor jenis air seperti soal sebelumnya, kalor jenis airnya di sini tidak ada, kita harus tentukan sendiri. Nilainya 4,2 ya joule per gram derajat Celcius. Terus berikutnya delta T-nya adalah 30 derajat Celcius. Ya, kita cari kalornya dulu. Q sama dengan MC delta T. Jadi Q-nya masanya 1000, C-nya 4,2, delta T-nya 30. Jadi Q-nya ini diperoleh ya 126.000 joule. Berarti Q-nya adalah ya 126 kilojoule ya saja ya. Kemudian cari delta H-nya. Delta H-nya itu min Q per mol. Nah, molnya diambil dari sini. Kita cari molnya ini. Nah, cari molnya dulu. Massa dibagi MR. MR siapa? C2H5OH. Berarti masanya 4,6. MRC 2H5OH diketahui enggak? AR-nya tahu enggak di sini? Ya. Di sini MR-nya sudah tahu belum nih? MR. Oh, udah ada nih. MR-nya 46. Berarti ini 46. Berarti adalah 0,1 mol. Berarti delta H-nya ini masuk ke sini. Sehingga delta H-nya adalah min 126 kilojoule dibagi 0,1 mol. Berarti delta H-nya adalah min 1260 kilojoule per mol. Nah, ini simpan dulu. Terus ditanyakan apa? Delta HF C2H2OH. Ini ingat hukum Hess. Hukum Hess. Hukum Hess persamaannya kan C2H5OH ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Kita cek setarakan dulu. C-nya ini 2, ini C-nya 1, berarti saya kali 2. Hanya di sini 5 tambah 1, 6. Hanya di sini, hanya sebelah kiri 6, hanya sebelah kanan cuma 2, berarti saya kali 3. Ya. Cek O-nya. O-nya di sini 4 tambah 3. 4 tambah 3 itu berarti 7. Ya, di sebelah kiri di sini O-nya baru 1. Supaya 7 berarti ini harus 3. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Nah, untuk hukum Hess kemarin, untuk mencari delta H itu adalah, ya, delta H-nya itu rumusnya adalah delta HF produk dikurangi delta HF reaksi. Reaksi itu reaktan atau kanan kurangi kiri. Ya, ini produk, ini reaksi. Ya, reaksi.
Nah, delta H-nya ini sudah ketemu dari hitungan ini tadi. Delta H-nya minus 1,260. Nah, produknya siapa? Produknya itu adalah 2 kali delta HF CO2 ditambah 3 kali delta HF H2O dikurangi reaksinya adalah delta HF ya C2H5OH ditambah 3 kali delta HF O2. Berarti minus 1,260 sama dengan 2 kali delta HF CO2. CO2 adalah minus 393,5 ya, ditambah 3 kali delta HF H2O. H2O adalah minus 242 dikurangi delta HFC H5OH yang ditanyakan. Ini misalnya saya misalkan adalah X. Berarti X ditambah 3 kali delta HFO2. O2 itu senyawa diatomik. Diatomik itu 0. Atau boleh dilihat data ini O2 nggak ada, berarti 0. Ingat ya, O2, H2 itu diatomik, delta HF-nya adalah 0. Di data juga nggak ada. Ya, berarti minus 1,260 sama dengan, ini kalau kita hitung, nah, kita hitung, ini totalnya adalah minus, ya berapa? Minus 1,513 min X. Ya, berarti ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Jadi X sama dengan min 1,513 dikurangi ditambah 1,260. X-nya ini dapatnya minus 253 kilojoule per mol. Nah, ini jawabannya. Jawabannya D. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 16. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Nomor 18. Berikut merupakan reaksi pembentukan standar gas hidrogen H2I2 2HDI. Berarti kita tulis ini H2 plus I2 menjadi 2HI. Ini delta H-nya positif 52 kilojoule. Ini 2 mol. Nah, ini harus saya bagi 2 untuk membentuk 1 mol. Sehingga setengah H2 ditambah setengah I2 menjadi HI. Ini berarti delta H-nya dibagi 2 positif 26 kilojoule. Ini artinya pembentukan standar. Pembentukan standar 1 mol. Ya, 1 mol. Nilainya sekian. Ya, ini 1 mol. Pembentukan standar gas HI memerlukan energi karena positif. Positif itu memerlukan atau membutuhkan. Berarti ini yang salah di sini. Karena 1 mol, pembentukan standar itu harus 1 mol, tidak boleh 2 mol. Berarti ini adalah salah. Terus nomor B, pembentukan standar gas HI melepaskan, salah. Karena positif itu memerlukan. Untuk membentuk 1 gram gas HI diperlukan energi 52 kg. Ini salah, 1 mol harusnya. Untuk membentuk 32 gram gas HI, coba kita hitung 32 gram HI. Coba kita cari molnya. Untuk 32 ini molnya berapa? 32 dibagi MRHI. Jadi 32 MRHI H1I 127, berarti ini 128. Ini dapatnya adalah 0,25 mol. Berarti kalau seperti ini berarti delta H-nya untuk 0,25 mol sama dengan 0,25 kali 26.
Ya, dapatnya 6,5. Betul 6,5. Membentuk ini diperlukan, betul, memerlukan. Sebesar 0,6, betul. Ya, jawabannya D. Sedangkan E untuk membentuk 32 gram hydrogen dilepaskan, salah. Harusnya memerlukan karena membentuk. Sesuai ini ditahannya positif. Membentuk, bukan dilepaskan, bukan melepaskan tapi memerlukan. Ini betul. Ya, screenshot dulu nomor 18. Waktunya kurang dari 1 menit, nanti sambung kembali. Sudah screenshot? Sudah ya? Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sudah di screenshot ya?